Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Kali ini kita masih dalam keadaan pandemi corona ya. Jadi tidak memungkinkan untuk belajar secara tatap muka di kelas. Ya, mudah-mudahan dengan video pembelajaran ini bisa membantu pembelajaran yang efektif walaupun kita berada dalam jarak tidak bertatap muka secara langsung, tapi ya mau tidak mau begitu ya, karena kondisi memang tidak bisa memungkinkan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melewati secepatnya pandemi ini sehingga secara normal kembali kita melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Nah, Bapak juga berdoa mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungannya, mendapatkan nikmat sehat selalu ya, sehingga masih bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita, utamanya adalah belajar gitu. Karena kalian sebagai siswa tugasnya adalah belajar. Oke, dalam video pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan mengenai firewall di mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan atau yang disingkat dengan AIJ. Langsung saja kita ke materi yang disampaikan kali ini. Sebelumnya, Bapak sampaikan terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar, bahwa kompetensi dasar yang akan kita capai itu pertama mengevaluasi firewall jaringan, yang kedua mengkonfigurasi firewall jaringan. Jadi bahasan firewall ini kaitannya dengan infrastruktur jaringan sangat penting karena kaitannya juga dengan keamanan gitu ya. Kalau kita membangun jaringan, kemudian tugas kamu setelah membangun jaringan itu adalah memeliharanya, diantaranya preventifnya itu ya, pencegahannya itu yaitu dengan memasang atau mengkonfigurasi firewall. Nah, seperti itu. Itu kompetensi dasar yang mendasari materi yang akan disampaikan. Nanti dengan mempelajari firewall ini mudah-mudahan kamu itu bisa selain mengkonfigurasinya, kemudian sebelumnya juga harus bisa menentukan jenis firewall yang akan dipasang atau yang cocok dipasang pada jaringan yang kamu bangun itu. Nah, itu tujuannya. Kemudian kita awali dengan apa itu firewall. Coba kamu perhatikan di gambar itu ya, di slide mengenai apa itu firewall. Di sana ada gambar sebelah kanan itu internet, kemudian sebelah kirinya jaringan lokal itu ya, sebelah kiri jaringan lokal, tapi di tengah-tengahnya ada yang kita sebut dengan firewall. Nah, dari gambar itu bisa kita pahami ya, bahwa ketika kamu mengakses internet di jaringan lokal kamu itu, kamu harus melewati firewall ya, untuk keamanan ini ya, harus melewati firewall. Nah, firewall sendiri itu punya pengertian sistem ya, bahwa firewall itu adalah sebuah sistem.
Sistem apa? Sistem keamanan jaringan gitu ya. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, bahwa ketika kamu sudah membangun jaringan, maka jaringan tersebut yang kamu bangun itu harus dipelihara. Nah, yaitu dengan membangun sebuah sistem keamanan. Sistem keamanan jaringan yang digunakan untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak diizinkan. Ya, satu itu. Jadi ada dua fungsi di sini, yaitu firewall sendiri berfungsi untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak diinginkan. Jadi fungsinya melindungi di sini ya. Fungsi utamanya itu ya. Kemudian fungsi berikutnya mengendalikan lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan. Nah, jadi ada dua ya kita pahami ini pengertian firewall ini. Apa yang pertama? Bahwa sistem keamanan jaringan ini atau firewall ini ya, digunakan untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak diizinkan. Di sini berarti harus ada aturan mengenai akses ini, ya, apakah diizinkan atau tidak. Itu kuncinya, kata kuncinya yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua adalah mengendalikan lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan. Ya, jadi dikendalikan karena ada peraturan akses perizinan ini, kemudian nanti munculnya adalah pengendalian begitu. Pengendaliannya juga harus berdasarkan aturan keamanan. Jadi ada dua berarti ya kita simpulkan. Nah, kembali lagi, berarti firewall ini punya pengertian. Firewall ini merupakan sistem keamanan jaringan. Fungsinya untuk apa? Untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak diizinkan dan mengendalikan lalu lintas jaringan tapi berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan. Karena ada aturan keamanan standar ya, yang memang semua pengelola jaringan itu melaksanakan aturan itu. Ada juga aturan pengelolaan jaringan yang tambahan misalnya. Nah, contohnya gimana? Contohnya ketika dalam satu jaringan itu ya, ada sharing folder aja ya, Ada bagian administrasi di sharing foldernya. Dia juga tidak bisa men-sharing folder secara keseluruhan mengenai tugas dari seorang administrasi. Ada batasannya begitu ya. Makanya di situ kata Bapak juga tadi berbeda-beda begitu ya, Makanya di sini ada penegasan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan. Nah, begitu. Nah, fungsi dari firewall ini secara umum digunakan untuk memeriksa dan menentukan aliran paket data yang masuk dan keluar jaringan, begitu. Jadi posisinya itu memeriksa. Jadi diperiksa dulu ya, apakah karena tadi ada perizinan akses. Jadi diperiksa dulu, kemudian setelah diperiksa,
aksesnya boleh ini diizinkan. Nah, nanti juga ada penentuan aliran paket data yang masuk keluarnya. Jadi periksa dan ditentukan aliran paket datanya yang keluar dan masuk jaringan. Makanya di situ digambar terlihat berada di tengah-tengah ini keluar masuk jaringan lokalnya. Nah, di mana jaringan lokal itu terhubung ke internet. Karena kita tahu sendiri internet ini ya jaringan yang sangat luas ya. Jaringan yang sangat luas. Nah, posisi firewall sendiri melindungi jaringan lokalnya, awas. Posisi firewall sendiri melindungi jaringan lokalnya. Jadi kalau setiap jaringan lokal, jadi internet ini dibangun oleh banyak jaringan lokal, misalnya kalau kita pahami, di setiap jaringan lokalnya itu dia punya firewallnya, gitu ya. Dia punya firewallnya. Kemudian mengontrol dan mengawasi aliran paket data di jaringan. Mengawasi paket data yang diizinkan masuk dari jaringan publik ke jaringan lokal begitu. Nah, ada prasyarat di sini. Ada prasyarat untuk mempelajari firewall dengan baik. Kita seharusnya sudah memiliki pengetahuan mengenai IP paket yang meliputi informasi mengenai IP address, atau dalam hal ini definisikan atau kita kenal nanti source address gitu ya, nanti di bahasa mikrotiknya IP address pengirim, kemudian IP address penerima, atau dalam hal ini di mikrotik dikenal dengan destination address. Kemudian syarat berikutnya, kamu harus memiliki pengetahuan mengenai port pengirim dan port tujuan. Dan terakhir, jenis protokol yang digunakan dalam aplikasi jaringan seperti TCP, UDP, ICMP gitu ya. Pembahasan lebih lanjut mengenai protokol TCP UDP bisa didapatkan di berbagai buku. Nah, kamu bisa mencarinya ya di internet bisa. Sekarang mah kamu bisa seperti biasa kompetensi kamu mengenai tambahannya itu kamu tinggal searching saja di Google. Pengetahuan mengenai IP paket inilah yang menjadi pedoman dalam menentukan logika firewall rule yang akan digunakan di mikrotik. Firewall di mikrotik dapat melakukan filter akses atau filter rule bahasa mikrotiknya. Kemudian forwarding paket bahasa mikrotiknya atau bahasa jaringannya adalah Network Address Translation atau NAT, serta menandai paket yang masuk dan keluar router atau di mikrotik dikenal mangle ya bahasanya. Agar fitur firewall ini berjalan dengan baik, maka diperlukan rule yang tepat atau aturan yang tepat. Parameter utama dalam membuat rule firewall ini diatur dalam chain namanya ya. Parameter chain digunakan untuk menentukan jenis lalu lintas data yang akan diatur dalam firewall. Nah, tadi Bapak sebut dibahas ya bahwa firewall di router mikrotik melakukan filtering akses, forwarding paket, serta menandai paket yang masuk dan keluar router. Nah, ada gambar di sini paket flow diagram. Nah, lumayan rumit ini ya. Tapi yang kita pahami di sini adalah ada physical in interface, physical out interface, logical in interface, dan logical out interface. Ini pembahasannya ketika kita tatap muka saja lah Bapak bahas gitu ya. Nah, bahasan berikutnya adalah mengenai filter rule. Apa itu filter rule?
Filter rule adalah firewall yang digunakan untuk melakukan kebijakan hak akses sebuah trafik yang ada dalam jaringan. Setiap firewall filter rule yang disusun diorganisir dalam bentuk chain. Chain tadi yang Bapak sebutkan ya. Dalam menu filter firewall rule ada 3 chain. Nah, input, output, forward. Apa itu chain input? Gitu ya. Chain input digunakan untuk mengelola paket yang masuk menuju router melalui salah satu interface router dan alamat IP yang dimiliki router. Gitu. Jenis traffic rule ini bisa berasal dari jaringan publik maupun jaringan lokal. Jaringan publik ini kalau tadi digambar itu dalam hal ini adalah internet gitu ya. Contoh akses ke router menggunakan Winbox, SSH, Telnet dari jaringan publik dan lokal. Kita dapat menginginkan adanya akses yang tidak diizinkan ke dalam router. Chain seperti gambar ini itu diberikan pada interface Ether 1. Kamu perhatikan diberikan pada interface Ether 1 untuk melakukan perlindungan dari akses yang berasal dari luar internet. Sedangkan input di Ether 2 merupakan perlindungan akses yang berasal dari jaringan lokal. Kamu perhatikan di situ Ether 2 ada IP address-nya yang satu segmen dengan PC-nya gitu ya. Sedangkan Ether 1 itu satu segmennya dengan internetnya sebagai gateway dan gateway-nya gitu ya. Kita tentunya tidak menginginkan jika ada pengguna tak dikenal bisa akses masuk ke router dari port yang terbuka tersebut. Untuk itu, salah satu metode keamanan yang digunakan untuk mencegah akses tersebut adalah dengan menutup port di firewall rule. Itu mengenai input chain. Sekarang chain forward. Chain forward digunakan untuk mengelola paket yang masuk ke router dan kemudian diteruskan ke tujuan dengan cara melewati router. Misalnya, traffic dari jaringan publik ke jaringan lokal. Contohnya ketika melakukan browsing internet, maka firewall filter ya akan mengelola paket dengan chain forward. Cara kerja chain forward ini hampir sama dengan firewall NAT. Nah, ketika kita praktek itu sudah dibahas. Maka paket akan di router sesuai dengan filter rule yang ditetapkan, maka paket akan diteruskan NAT untuk dilakukan perubahan IP lokal menjadi IP publik dan selanjutnya diteruskan ke internet. Selain itu, kita bisa menggunakan chain forward untuk melakukan filter terhadap konten website dan ekstensi file yang diakses klien. Itu chain forward ya. Berikutnya adalah chain output. Nah, di gambar di situ ada Winbox input, kemudian di tengah-tengahnya router mikrotiknya, kemudian dihubungkan dengan internet. Chain output digunakan untuk mengelola traffic yang keluar dari router ke alamat tujuan. Jadi, traffic berasal dari dalam router ke destination network. Misalnya adalah akses ping. Penerapan chain output salah satunya adalah dengan pengaturan jika ada percobaan login ke router salah sebanyak beberapa kali, maka router akan melakukan blokir terhadap IP address tersebut. Nanti kita akan melaksanakan praktek ya di pertemuan berikutnya. Bapak simulasikan nantinya ya. Berikutnya yang dibahas adalah mengenai logika if then. If atau jika adalah kondisi paket memenuhi syarat pada rule yang akan dibuat. Sedangkan then adalah kondisi filter yang akan dilakukan terhadap paket data tadi. Gitu. Nah, ini yang tampilan di mikrotiknya gitu ya, di menu Winbox ada chain itu pilihan metode chain filter yaitu input, forward, dan output tadi yang dibahas ya. Chainnya itu hanya ada 3.
di firewall rule, input, forward, dan output. Sedangkan source address-nya ada IP sumber kliennya berapa, terus destination IP-nya berapa, yaitu IP tujuan klien. Kemudian kita juga harus konfigurasi protokol gitu ya. Ada TCP, UDP, ICMP gitu. Berikutnya source port-nya ada port asal protokol, destination port, port tujuan. Ini bisa kalian lihat di sini ya penjelasannya. Kemudian parameter DEN ada di action. Ini penjelasannya. Nah, seperti itu firewall bahasan untuk kali ini. Nanti kita lanjutkan bahasan masih firewall ya, bahasannya masih di firewall di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Tolong dipahami. Mudah-mudahan kalian bisa cepat memahami. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Tugasnya tolong jangan lupa ya dikerjakan. Nanti ada di bawah nanti tugasnya di bawah video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.